Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Kokom di kelas 5. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, yaitu mengenal organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Simak videonya sampai habis ya, tidak boleh di-skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Cara hewan bergerak bermacam-macam. Burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Kemudian ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Sementara kucing berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan melompat menggunakan keempat kakinya. Nah, anak-anakku sekalian, sayap, sirip, ekor, dan kaki merupakan contoh organ-organ gerak pada hewan. Sedangkan organ gerak pada manusia itu terdiri atas 2 tangan dan juga 2 kaki. Keempat organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan bersepeda. Anak-anak hebat, pada dasarnya ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot. Adapun alat gerak pasif adalah tulang. Tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan gerakan. Keduanya bergabung dalam sebuah sistem yang dinamakan sistem gerak. Nah, anak-anak ada yang tahu mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Ya, tulang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat melakukan gerakan. Tapi, tulang tetap memiliki peranan besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Dalam sistem gerak ini, tulang merupakan tempat melekatnya otot. Nah, kemudian kenapa alat gerak aktif itu adalah otot? Alat gerak aktif atau otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Karena apa? Karena otot dapat bergerak. Di dalam otot terdapat suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Nah, oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif. Jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang tersebut akan bergerak. Jadi seperti itu. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, dapatkah kalian menyebutkan organ gerak manusia dan hewan?
Tuliskan jawaban kalian dengan melengkapi kalimat-kalimat yang sudah tersedia di buku tema 1 kalian, halaman 7 bagian atas. Anak-anak hebat, kalian telah menyimak penjelasan dari Ibu mengenai organ gerak manusia dan hewan, yang mana teks tersebut terdapat di dalam buku tema 1 kalian, halaman 6, organ gerak hewan dan manusia. Teks tersebut terdiri atas 6 paragraf. Bisa dilihat di buku temanya halaman 6. Terdapat 6 paragraf. Setiap paragraf tersusun atas ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang atau kalimat tambahan. Pada kelas sebelumnya, kita semua sudah belajar mengenai apa itu ide pokok. Nah, sekarang kita ulang kembali. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Untuk menentukan ide pokok, yang pertama, kita semua harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kalimat utama yang membuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Akan tetapi, biasanya ide pokok tersebut dijumpai pada kalimat utama. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh cara menentukan ide pokok. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Di sini ada teks tentang gurita. Dibaca terlebih dahulu teksnya sampai selesai. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, setelah kalian baca secara keseluruhan, baru kalian tentukan manakah ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Ya, benar, ide pokok yang terdapat dalam teks gurita tersebut adalah terdapat di kalimat utama, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Itu adalah ide pokoknya. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk menentukan ide pokok dari tiap paragraf pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan yang terdapat di buku tema 1 kalian halaman 6, teks organ gerak hewan dan manusia. Di sini terdapat 6 paragraf, kalian tentukan masing-masing ide pokok paragrafnya dan juga kalimat pengembang atau kalimat tambahannya. Kalian buat tabel seperti yang ada di buku, tabel 1.1 halaman 7, dari paragraf 1 sampai 6. Demikian materi hari ini. Kemudian, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Sampai ketemu di next pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.